من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah atau Syarah Sittati Mawadhi' Minas Sirah. Kitab yang membahas tentang 6 perkara penting yang diambil dari kehidupan teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan bahwa 6 ini yang terkait dengan akidah, bukan terkait dengan seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 ini khusus terkait dengan akidah. Sekarang kita akan mengambil peristiwa penting yang kedua. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mawdi'u tsani, peristiwa yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bijiddihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk memberikan peringatan kepada mereka dari bahaya syirik dan memerintahkan mereka lawannya yaitu tauhid, maka mereka musyrikin jahiliyah tidak menolak, bahkan mereka menganggap itu bagus dan sampai mengatakan kepada diri-diri mereka, mereka akan mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cuma dakwah tauhid, ayo kita menyembah Allah, melarang syirik, jangan menduakan Allah, maka musyrikin jahiliyah tidak menolak, tidak membenci, bahkan mereka menganggap itu satu kebaikan. Ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah. Namun jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad telah menegaskan, menyalahkan agama mereka, menganggap bodoh orang-orang yang mereka anggap ulama yang mengajak kepada perbuatan mereka ini, agama mereka ini, saat itu mereka bersiap untuk menancapkan permusuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi jamaah sekalian, maksudnya di sini kalau penyampaian yang umum-umum saja, tidak ada yang membenci.
Ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Itu mereka tidak marah. Bahkan musyrikin hari ini juga tidak marah. Tapi ketika Nabi Muhammad terus terang bahwa yang kalian lakukan itu salah, itulah sebenarnya syirik, dan orang-orang yang mengajak kalian untuk melakukan amalan itu adalah orang-orang yang bodoh, saat itu mereka langsung menancapkan permusuhan. Apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka itu mengharap syafaat dan kedekatan di sisi Allah. Jadi mirip dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Jadi mereka datang ke kuburan orang-orang soleh yang mereka anggap sebagai wali. Itu bukan sesuatu yang cerita belaka, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tidak. Itu fakta. Cuma mereka bungkus dengan nama yang halus, wisata religi, untuk menghormati orang-orang soleh. Tapi apa yang mereka lakukan? Ada yang berdoa dengan maksud supaya orang soleh itu meneruskan doanya kepada Allah. Ada juga yang langsung berdoa kepada orang soleh tersebut. Inilah jamaah sekalian, hakikat agama kaum musyrikin yang Nabi Muhammad tegaskan bahwa yang kalian lakukan itulah yang syirik. Makanya kalau ada orang yang tersinggung hari ini, kita katakan bahwa itu bukan wisata religi, itu hakikat agama kaum musyrikin, maka tidak perlu kaget kalau mereka marah. Coba kalau kita cuma bilang, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Jangan kalian menduakan. Kalian tidak singgung-singgung apa yang dia lakukan, yang atas nama wisata religi itu mereka tidak akan marah. Sama dengan ini kaum musyrikin tidak akan marah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan kalian yang kalian lakukan itu minta syafaat, minta kedekatan kepada selain Allah, itulah yang syirik sebenarnya. Langsung mereka tancapkan permusuhan. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali dengan maksud yang baik, supaya mereka mendekatkan kedudukan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian, kalau tidak kita langsung tunjuk itu perbuatan syirik, mereka mungkin tidak marah. Dan inilah agama yang moderat. Inilah ajaran yang wasatiyah, yang asli wasatiyah, yang moderat, yang pertengahan. Apa itu? Mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah. Itu agama moderat. Itulah agama wasatiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, bahkan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran beliau. Dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada, kata Allah, teladan yang terbaik pada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka,
Itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian dan berlepas dari semua yang kalian ibadahi selain Allah. Sampai di situ? Tidak, jamaah sekalian. Allah katakan masih ada ucapannya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya beliau, pengikut beliau, yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti beliau. Apa kata Ibrahim dan pengikutnya? Kafarna bikum, kami salah-salahkan kalian. Jadi jamaah sekalian, kalau itu salah tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh kita katakan gampang, nanti dibahas itu. Kita bahas fikih dulu, atau kita bahas adab dulu. Itu nanti. Kalau tidak, kita akan memecah belah umat. Perhatikan Nabi Ibrahim ini, beliau tegaskan, kafar nabikum, kami salah-salahkan kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Dan nampak secara jelas, kata Ibrahim dan para pengikutnya, antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya jamaah sekalian. Benci karena agama, benci karena mereka mempersekutukan Allah. Kecuali ada putusnya. Kapan? Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Barulah terjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara hukumnya. Jadi memang harus dikatakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Itulah agama yang moderat, agama pertengahan. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa qalu, mereka mengatakan saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Muhammad ini membodoh-bodohkan otak kami, akal kami, menghina ajaran kami, dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Sampai jamaah sekalian, musyrikin jahiliyah datang melapor kepada Abu Thalib, disuruh berhenti ponakannya itu untuk salah-salahkan agama kaum musyrikin. Kemudian kata Syekhul Islam, wa ma'lumu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu walal malaikata walas salihin. Dan sudah dimaklumi, diketahui, Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela Nabi Isa, tidak pernah mencela ibunya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang soleh. Lakin akan tetapi, lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruna ja'alu dzalika syatma. Namun saat Nabi Muhammad menyebutkan bahwa semua yang kalian ibadahi itu tidak pantas diibadahi, demikian pula tidak memberikan manfaat dan tidak mampu menimpakan bahaya, maka mereka menganggap itu celaan untuk Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka, dan akal mereka. Jadi jamaah sekalian, seakan Syekh membawakan kisah ini terjadi untuk sebagian dakwah sunnah hari ini. Jadi ketika kita sudah tegaskan bahwa itu tidak pantas dilakukan, itu hukumnya syirik, maka barulah mereka marah, menganggap mereka dibodoh-bodohkan, agamanya dicela, Tuhan-Tuhannya dihina. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menantang semua
yang mereka sembah selain Allah. Sudah menjelaskan kelemahan semua yang disembah selain Allah, siapapun dia. Dalam surah Saba di ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ud'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, panggillah, serulah semua yang kalian ibadahi selain Allah. Kemudian Allah sebutkan kondisinya mereka semua ini. Semua yang kalian ibadahi selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi walaupun sebesar darah. Darah itu, kata para ulama ahli tafsir, an-namlatus saghirah, semut kecil. Jadi semua selain Allah yang diibadahi, yang diagungkan, yang ditakuti, yang diharapkan padanya, yang diserahkan padanya tawakal, kurban, sujud, ruku, kata Allah, tidak punya kekuasaan walaupun sebesar semut kecil. Untuk apa kalian beribadah kepada mereka? Kemudian Allah jelaskan lagi kelemahan mereka. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Semua yang kalian ibadahi selain Allah itu tidak punya saham sedikit pun juga di langit maupun di bumi. Sebab apa jamaah sekalian? Sebagian kelompok ada yang meyakini makhluk itu punya kekuasaan di tempat tertentu. Misalnya seperti di Laut Selatan yang mereka sebut Nyai Roro Kidul, tapi sebenarnya adalah setan yang mempermainkan mereka. Mereka mengatakan itu wilayah kekuasaan nyai ini atau setan ini. Tidak boleh ada yang melakukan ini dan itu. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak boleh ada yang memakai pakaian warna hijau. Kemudian mereka juga mengatakan ini karena keyakinan mereka bahwa penunggu di laut itu bisa menimpakan bahaya, maka mereka mengatakan tidak ada pesawat dan kapal yang berani lewat walaupun satu biji. Kenapa? Karena kalau ada kapal atau pesawat yang lewat pasti akan tenggelam. Ditenggelamkan oleh penunggu Laut Selatan ini. Ini jamaah sekalian, sudah Allah bantah. Wama lahum fihi ma min syirkin. Tidak ada saham sedikit pun untuk semua yang kalian sembah selain Allah, yang kalian takuti selain Allah. Tidak ada saham sama sekali. Tidak ada kepemilikan. Semua milik Allah. Semua Allah akan lipat pada hari kiamat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur, termasuk pantai Laut Selatan beserta setannya. Allah akan gulung pada hari kiamat. Tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah atau Allah sang pemilik wajah yang maha agung. Jadi Allah jelaskan kelemahan mereka. Kemudian kata Allah, wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka yang kalian sembah selain Allah itu tidak pernah membantu Allah dalam menjaga, mengatur, memberi rezeki, mencipta makhluknya. Tidak pernah. Tidak ada itu wali kutub khusus untuk menjaga bagian selatan karena Allah tidak mampu menjaga. Atau ada namanya Kiai Sapu Jagat, khusus menjaga gunung di ujung sana karena Allah tidak sanggup untuk melihatnya, memperhatikannya. Tidak ada jamaah sekalian. Itu cerita-cerita dongeng. Kalau kita mau tahu ilmu yang asli, baca surah Saba di ayat yang ke-22. Allah jelaskan kelemahan semua yang mereka sembah selain Allah. Tidak punya kekuasaan walaupun sebesar semut, tidak punya saham, dan tidak pernah bantu-bantu Allah untuk
mengatur atau menjaga makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah, mereka itu tidak punya kekuasaan, manfaat, demikian pula tidak bisa menimpakan bahaya. Mereka tersinggung kalau dibilang begitu. Kemudian kata beliau, fa idza arafta hada arafta anna al-insan la yastaqimu lahu islam walau wahhada Allah wa taraka syirka atau wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawah wal bughdi. Kalau kamu sudah tahu itu, kata penulis, maka kamu pun tahu sesungguhnya Islam tidak akan benar walaupun seseorang mentauhidkan Allah, tidak menduakannya, kecuali benar kalau disertai dengan permusuhan kepada kaum musyrikin dan penegasan permusuhan dan kebencian kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan sebesar-besar permusuhan kepada Allah dan Rasulnya adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penulis mau mengatakan di sini, Islam nanti benar kalau kita tampakkan kebencian dan permusuhan kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah. Itu baru benar. Kalau kita mendukung, kita sembunyikan agama yang benar ini dengan alasan nanti takut dibuli, takut dicela, itu belum lurus. Jadi Allah katakan di sini, kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, artinya benar imannya, sementara mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi harus kita benci jamaah sekalian. Inilah benci karena Allah dan cinta karena Allah yang diistilahkan oleh para ulama al-wala wal bara, yang banyak orang rancu pada hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan. Cinta dan benci karena Allah itu jamaah sekalian adalah tali keimanan yang sangat kuat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat kata Nabi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Namun jamaah sekalian, bukan berarti kesempatan untuk mengajak mereka tertutup, tidak. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada agama yang murni dengan cara yang terbaik. Membenci memang harus wajib, tapi tidak boleh menutup pintu ajakan kepada kebenaran, kepada akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-46, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu." Jangan kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya kata para ulama, dengan metode yang paling bagus, ucapan yang indah, dan mengajak kepada kebenaran dengan metode yang paling mudah yang mereka bisa terima. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka yang zalim di antara mereka. Kalau orang-orang ahlul kitab zalim, tidak boleh kita halus-halusi. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Demikian pula dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, pernah dikatakan kepada Nabi, "Ud'u 'alal musyrikin."
doakan kaum musyrikin supaya mereka hancur saja. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Perhatikan, beliau membenci kaum musyrikin karena Allah, karena agama. Tapi ketika diminta untuk mendoakan keburukan, kehancuran untuk mereka, apa kata beliau? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Sesungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat, suka mendoakan jelek. Bukan itu tujuan saya diutus. Sesungguhnya hanyalah saya diutus sebagai orang yang menebarkan rahmat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk seluruh makhluk, termasuk orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Kenapa? Kalau Nabi doakan mereka hancur, kemudian diterima oleh Allah, berarti mereka semua akan kekal dalam neraka. Artinya tidak akan ada yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau kita ajak dengan cara yang baik, barangkali banyak yang mau sadar. Jadi kebencian tidak menutup kita untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa idza fahimta hada fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Jika kalian sudah tahu ini, bahwa kita wajib membenci mereka, tapi bukan berarti menutup pintu dakwah, pintu ajakan, pintu untuk menginginkan kebaikan kepada mereka. Maka kalau kamu sudah pahami dengan baik, kamu juga akan tahu betapa banyak orang yang mengklaim paham agama tidak mengetahui ini. Jadi mereka selalu tidak enakan, itu radikal. Padahal zaman sekarang beda, membenci dan menzolimi. Kalau menzolimi dilarang, tapi membenci orang yang menduakan Allah itu wajib. Kenapa? Karena Allah juga membenci mereka. Makanya kita membenci yang Allah benci. Kemudian kata Syekhul Islam, wa illa faman ladhi hamalal muslimin ala sabr ala dalikal adab wal asri wal darbi wal hijrati ilal habasyah. Kalau tidak begitu, apa penyebabnya? Kaum muslimin itu harus bersabar, menerima gangguan, ditawan, sampai dilakukan kekerasan fisik padanya, dan harus pindah ke negeri Habasyah. Jadi tempat pertama kali kaum muslimin hijrah itu negeri Al-Habasyah, tempat di mana ada raja yang adil di situ. Siapa nama rajanya? Yang di Al-Habasyah? Yang dia wafat dalam kondisi sembunyi-sembunyi masuk Islam. Kemudian Nabi sholat gaib untuknya ketika meninggal. Siapa? Najasyi. Itu di Habasyah banyak orang-orang Nasara, banyak gereja di sana. Ini Raja Najasyi, dia Nasara, tapi dia tidak mau menzolimi orang yang tidak bersalah. Maka sahabat beberapa orang termasuk Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW, berhijrah bersama istrinya di sana, menyampaikan tauhid, menyampaikan Al-Quran, dan Raja Najasyi menerima. Tapi dia tidak berani untuk menampakkan. Kenapa? Karena terancam nyawanya kalau dia terang-terangan. Maka sampai dia meninggal, dia sembunyikan Islamnya. Kemudian Nabi sholat gaib untuknya karena tidak ada yang mensolatinya. Sholat gaib, sholat jenazah. Sholat jenazah itu 4 kali takbir. Yang pertama, setelah takbir baca suratul Fatihah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, berdoa. Dan di rakaat yang keempat, salam. Rakaat yang keempat, afwan, takbir yang keempat, salam. Iya. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam, ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum, kaifa waqad anzalallahu ta'ala.
Bersamaan dengan itu, Nabi kan orang yang paling penyayang. Seandainya ada keringanan, maka pasti beliau akan berikan keringanan. Tapi ini tidak. Nabi tetap memerintahkan sahabat untuk menampakkan kebencian pada kaum musyrikin. Bahkan mereka harus ke Habasyah, meninggalkan kampung tercinta, kampung halaman Makkah. Seandainya ada keringanan untuk bisa sembunyi-sembunyi, bermuka dua di hadapan kaum musyrikin, pasti Nabi sudah bilang. Tapi ini tidak. Bagaimana tidak begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-24 atau di ayat yang ke-15, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah." Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengaku kami beriman kepada Allah, tapi ketika dia disakiti di jalan Allah, maka dia jadikan ujian itu seperti azab Allah yang kita harus lari darinya. Maksudnya apa? Hijrahnya tidak total. Kalau orang hijrah jamaah sekalian, pasti ada yang benci. Ini untung-untung sekarang sudah tersebar dakwah sunnah. Kalau kita pakai jubah di mana-mana, pakai cadar, bahkan masuk ke mall, tempat-tempat belanja, itu sudah tidak asing lagi. Dulu jamaah sekalian, kalau kita tidak tahan marah, tersinggung kita. Setiap masuk ke tempat belanja pakai jubah atau pakai cadar, pasti diperhatikan, dilihat-lihat. Itu kalau orang tidak bisa tahan marahnya, pasti dia bilang, ya apa cincin. Tapi sekarang tidak, sudah tersebar. Tapi dulu jamaah sekalian pasti ada ujian. Sampai-sampai Nabi mengatakan, al-mutamassik bis sunnah kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti orang yang memegang bara api, selalu mau dia lepas. Jadi mereka punya masalah dengan stasiun TV. Stasiun TV itu langsung berubah, TV-nya Wahabi. Padahal tidak ada TV-nya Wahabi. Iya. Jadi semua yang bertentangan dengan amalan mereka pasti dikatakan Wahabi. Ini jamaah sekalian termasuk sifat yang tidak adil. Jadi kata Allah, ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau disakiti di jalan Allah, dibuli, dihina, dicaci, ditinggalkan oleh teman-temannya, mereka pun murtad, lari kembali ke kehidupan yang lama, seperti larinya dia dari azab Allah. Apa yang menyebabkan Abu Thalib gagal masuk Islam jamaah sekalian? Karena takut dibuli, takut dicaci, takut dibilang sudah tidak maulid lagi, sudah tidak ikut tahlilan. Apa kata Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sebenarnya saya tahu itu agama yang dibawa ponakanku, agama yang paling baik. Laulal malama wa hadara masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Kalaulah bukan karena takut dicela, takut dihina, takut dibuli, karena beliau ini, Abu Thalib ini tokoh masyarakat, disegani dia. Kalau bukan karena takut dibuli, takut dihina, kamu mulai duduk-duduk juga di situ. Biasa tidak ikut di kajian situ, mulai tomak ini. Itu ucapan yang singkat, tapi kadang masuk sampai ke hati yang paling dalam, yang paling dalam. Jadi katanya ada anak motor, sudah hijrah, tapi teman yang dia temani itu belum. Saat dia mau sholat sudah duhur. Dia berdiri sendiri, temannya yang lain duduk, masih ngopi. Dia bilang, mau kemana bro? Sholat.
Ceh, soal mungkin ini langsung duduk, tidak jadi. Iya. Karena ucapan ringkas tapi masuk ke hatinya. Jamaah sekalian, tidak perlu dipikirkan, santai saja. Kalau kata Siddiq, kalau setiap celaan itu dimasukkan ke hati, betapa banyak itu masalah yang kita tanggung. Tapi kalau setiap celaan hanya lewat saja, iya, maka insya Allah akan aman. Akan aman hidup kita. Iya. Jadi ini jamaah sekalian yang bisa kita ambil. Kemudian yang terakhir kata Syekh, fa idza kanat hadhil ayah fi man wafaqahum bilisani fa kaifa bi ghairi dzalik. Kalau ini ancaman untuk sekedar setuju dari lisan saja, bagaimana lagi kalau sudah dari perbuatan setujunya? Artinya dia mendukung secara perbuatan, lebih keras lagi. Iya. Baik. Sudah dekat waktu Isya, mungkin saja bisa kita ambil. Selesai di kisah atau peristiwa penting yang kedua. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Ada teman itu pakai kampus, tapi semangat kajian di daerah Makassar tinggal. Dulu memang anak kampus dan hijrah pakai kampus, tapi lama di baris semuanya kita tapi sekarang ini kembali lagi karena tadinya sering sering apa bisi-bisi itu kalau sudah taklim lagi sudah gitu. Dan dia saya tanya kemarin kenapa tuh kembali lagi pakai musik, karena dia dulu lingkungannya, tapi kembali lagi sekarang karena teman sering misi-misi, sering kalau sudah perjuangan hafal itu bagian dari jiwa sih. Jadi dia mungkin hal informasi dia dapat kayak dia putus. Baik. Iya, jamaah sekalian, memang kalau orang yang baru hijrah itu dia harus memperkuat kajian-kajian tentang akidah, tentang tauhid. Nanti di As-Sunnah ada Mafatihul Ilm lagi, diulang sama Ustaz Zul. Ada 4 kitab, Qawaidul Arba', Thalathatul Usul, ada beberapa lagi kitab, Jumat sampai Ahad. Kalau orang-orang yang hijrah harus memang duduk dan mendengar kajian-kajian akidah supaya mereka kuat. Tidak cukup hanya kajian tematik, apalagi cuma kajian gelas-gelas kaca atau dari hati ke hati. Iya, tidak cukup cuma itu jamaah sekalian. Harus memang dikuatkan pondasi akidah. Karena itu para ulama mengatakan termasuk sunnah, bahkan sebagian mewajibkan seseorang itu hijrah dari tempat dia tinggal ke tempat yang lebih baik, walaupun dia masih di kampung muslim, kalau dia khawatirkan bisa mempengaruhi agama dan amalannya. Itu termasuk yang disunnahkan atau diwajibkan. Sebagian ulama mewajibkan, dia harus pindah. Jadi kalau misalnya dia di Makassar, kemudian dia dibully, tidak tahan, dia harus pindah ke Kampung Beru. Karena di Kampung Beru ini baik-baik orangnya, tidak membuli. Iya. Jadi itu sebagian ulama mewajibkan. Itu juga disebut hijrah karena Allah. Intinya jamaah sekalian, kita harus kuat. Dan itulah ujian. Sampai-sampai Nabi mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan asing, akan kembali menjadi asing. Maksudnya bagaimana asing? Nabi jelaskan di riwayat yang lain, orang semua rusak, dia yang mau baik. Orang semua sudah meninggalkan agamanya, dia yang tetap berpegang teguh istiqomah, maka dia asing. Berikanlah kabar gembira, kebahagiaan untuk orang-orang yang asing tersebut. Iya. Jadi harus kuat. Kemudian banyakkan doa, perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Iya, ini wallahu a'lam. Itu yang boleh itu bukan awam. Yang mana? Taklimnya. Yang apa? Yang boleh. Berarti
Yang bully itu juga belum tidak mengerti. Jadi dia tinggalkan di tempat tadi, sama-sama ikhwan salam gitu. Iya. Jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, Inna syaitan qad ayyisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab maupun di luar Arab. Ya, kalau orang mengenal dakwah tauhid dan sunnah, tidak mungkin syirik dia. Kemudian setan putus asa, dia datang dari sisi yang lain, sudut yang lain. Apa itu? Membuat mereka terpecah. Membuat mereka terpecah belah. Kata setan, kalau diajak untuk ke kuburan untuk minta-minta di situ, tidak mau. Memang dia orang bertauhid, dia orang belajar sunnah, tapi ada cara yang lain. Walakin fit tahrishi bainahum, setan akan berusaha untuk memecah belah mereka. Jadi kalau bukan ustadznya, kalau bukan sirselnya, ya ini bahasa yang baru sekarang, sirsel, kumpulan, dia tidak mau datang. Padahal kajian yang dia tinggalkan itu kajian yang penting. Kajian yang dia tinggalkan kajian yang penting. Dan jamaah sekalian, ketika Nabi mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Maka beliau mengatakan yang satu itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Artinya apa? Sunnah yang dimaksud di situ akidah, bukan sunnah yang dimaksud ustadz itu ya. Dia bilang sekarang banyak kajian sunnah, ustadz sunnah. Definisi sunnah saja kamu sudah salah paham, bos. Iya. Antum tahulah siapa dia. Tapi kita live ini. Dia bilang definisi sunnah saja kamu sudah salah, bos. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jamaah sekalian, kita katakan kalau itu yang dia inginkan dengan sunnah, maka dia rugi kalau berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadits Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ketika anak cucu Adam diperiksa amalnya, kemudian ada yang kurang, apa kata Allah kepada para malaikat? Unduru hal li abdi min tatawwu, coba kamu lihat apakah hambaku ini punya amalan sunnah, supaya dia bisa tutup yang kurang dari wajib. Itu tujuannya sunnah, jamaah sekalian. Kalau kita berprinsip kan tidak berdosa kalau ditinggalkan, dilakukan mendapatkan pahala, rugi. Siapa yang bisa menjamin semua sholat kita khusyuk? Tidak ada. Nah, ketika ada yang kurang, sholat sunnah itu menutup yang kurang. Kalau itu yang dimaksud sunnah. Tapi kalau yang dia maksud dengan ustadz sunnah atau kajian sunnah, maka dia salah paham. Sunnah yang dimaksud di situ adalah akidah dan amalan yang Nabi Muhammad berada di atasnya. Bacalah hadits Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ketika Nabi mengatakan siapa yang hidup sepeninggalku ini, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, pendapat yang sangat banyak. Orang akan bingung, yang mana sebenarnya yang benar ini. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berada di atas sunnahku. Kalau kalian tidak mau tersesat, kalau kalian tidak mau bingung dengan perselisihan yang banyak sepeninggalku, wajib kalian kembali kepada sunnahku. Bukan sunnah yang dimaksud orang itu tadi, bukan. Agama dan akidah yang Muhammad SAW berada di atasnya. Kemudian Nabi tekankan lagi, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram. Maksudnya apa? Pegang kuat-kuat. Gigit dengan gigi yang paling kuat menggigit. Jadi itu yang dimaksud sunnah. Ustadz sunnah, kajian sunnah adalah kajian atau orang yang menyeru kepada akidah dan amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, sudah lewat waktunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.